Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R.A. Yahya. Sebelum lanjut jangan lupa teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan channel kami. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komennya ya. Keramat Makam Kanoman Plangon di Desa Babakan, Cirebon punya keunikan dibanding lokasi peziarahan lain. Di tempat yang sekaligus jadi objek wisata ini, terdapat ribuan ekor kera tersebar di berbagai lokasi. Saking banyaknya dan terdorong naluri mempertahankan diri, kera-kera itu menghimpun diri dalam beberapa kelompok. Menurut pandangan awam, kera-kera itu satwa biasa. Tapi menurut kacamata paranormal dan orang pintar, satwa berekor panjang ini sebagian terdiri siluman. Dari cerita turun-temurun, monyet-monyet ini berasal dari peliharaan Pangeran Kejaksan. Ketika pangeran ini meninggal, kera-kera itu masih menetap di Kanoman Plangon, kemudian beranak pinak mencapai ribuan. Apabila kita mulai menginjakan kaki di kompleks keramat, langsung akan disambut para monyet nih. Agar mereka jadi sahabat, berilah mereka oleh-oleh beberapa ikat kacang rebus. Karena memang sudah terbiasa, mereka tak risih lagi berdekatan dengan manusia. Kalaupun ada yang hanya duduk-duduk, mereka selalu memandangi kita seolah-olah ingin menyapa atau mengajak bicara. Komunitas kera ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, menetap di kompleks bagian barat, tengah, dan timur. Masing-masing anggota kelompok tahu diri dengan tidak merambah daerah tetangganya. Plangon tak bedanya dengan keraton kera. Seperti umumnya kerajaan, kera-kera itu juga punya raja. Raja mereka berpostur tinggi besar dibanding rata-rata monyet. Sehari-hari hanya ongkang-ongkang di atas pucuk pohon jambu mengawasi rakyatnya. Juru kunci makam menamai raja kera itu dengan Werman. Sedang 2 panglimanya dinamai Dorji dan Acing. Meski kera, ternyata mereka punya konstitusi. Namanya juga kera. Setiap tahun jabatan raja diperebutkan melalui duel keroyokan tanpa aturan. Mereka yang bisa mendominasi dan memenangkan cakar-cakaran, otomatis menjadi raja. Kapan dan di mana saja, dia bisa memilih sendiri. Maka di Keraton Kera, Plangon, tidak ada istilah permaisuri. Karena sakti dan kebal gigitan, Werman dianggap bukan sembarang monyet. Banyak yang menilai sebagai kera siluman. Anggapan itu setidaknya diberikan oleh paranormal Desa Sumber, tak jauh dari Babakan. Sebagian dari kera-kera itu adalah siluman. Berasal dari jadi-jadian pesugihan, termasuk Werman, Dorji dan Acing. Karena kekuatannya, Werman amat disegani warga kera. Bahkan manusia pengganggu keratonnya akan dilabrak habis-habisan. Pernah suatu kali ada warga mengambil seekor anak monyet. Karena ketahuan anggota Biro Intelijen Kera, Werman dan 2 panglimanya langsung. Orang itu dikeroyok hingga luka berat. Beberapa hari dirawat di salah satu rumah sakit di Cirebon, akhirnya tewas, kata Kang Bani. Pernah ada warga Bandung bisa lolos membawa seekor anak monyet. Tapi beberapa hari kemudian balita kera itu dikembalikan ke Keramat Kanoman Plangon. Pasalnya, tiba-tiba seluruh anggota keluarganya menderita sakit. Percaya atau tidak, kera-kera itu ternyata punya kekuatan mistik. Wisata di Plangon hari kedua Lebaran, menuju tempat wisata yang berada di Desa Babakan, Kabupaten Cirebon. Daerah wisata yang bernama Plangon, satu tempat yang berbukit-bukit dan terletak di antara Jalan Raya Sumber Mandi Rancan. Dengan kontur jalan dari arah Mandi Rancan yang menurun dan berkelok-kelok, Plangon sesudah Lebaran menjadi tujuan favorit wisatawan domestik. Jubelan wisatawan ini terkadang memacatkan jalan dan membuat kendaraan harus rela antri. Untuk menuju ke lokasi tertinggi di tempat wisata Plangon, ada beratus-ratus tangga yang terbuat dari semen. Namun perlu juga sekedar membeli beberapa bungkus kacang untuk diberikan kepada monyet. Selanjutnya siapkan tenaga karena kita harus menapaki tangga-tangga yang terbuat dari semen. Walaupun harus mendaki jangan takut kehausan. Karena kanan kiri jalan yang mendaki, para pedagang makanan dan minuman. Di hutan Plangon, banyak sekali kawanan monyet, dan ini mungkin daya tarik tersendiri bagi objek wisata yang berukuran luas sekitar 48 hektar ini. Para pengunjung bisa melemparkan makanan ke arah gerombolan monyet, menurut kabar.